Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Izin bertanya, apakah hukum menggunakan jam yang rantainya terbuat dari tulang sapi dalam sholat? Apakah itu termasuk benda najis? Mohon jawabannya, Buya. Terima kasih. Pada pertanyaan lalu kita sebutkan tentang gelang. Gelang itu adalah ciri khasnya perempuan. Maka kaum laki jangan pakai gelang. Kecuali gelang jam dengan ciri jam laki-laki. Karena ada hajat ulama menjelaskan. Tapi kalau laki-laki pakai gelang perempuan, maka tasyabuh menyerupai perempuan. Ya jamnya kalau laki-laki pakai gelang, ya gelang yang sesuai dengan kelaki-lakiannya. Ini masalah gelangnya. Supaya nanti tidak ada tanya kok pakai gelang. Biar tidak bahas hukumnya pakai gelang jam. Gelang jam adalah diperkenankan. Tentunya adalah menjadi ciri khas kelaki-lakiannya. Sebab kalau sudah gelang laki-laki, tidak dianggap gelang perempuan dan tidak dianggap menyerupai perempuan. Baik, lalu gelang itu adalah dengan apa? Dengan tulang dari sapi. Sekarang bukan saja gelang, mungkin ada polpen, mungkin ada apa saja tulang-tulang. Sekarang hukum tulang bagaimana? Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, tulang, rambut, gigi dari binatang yang halal dimakan, lalu dia memang benar-benar disembelih, maka hukumnya adalah suci. Tulang sapi yang disembelih suci, ikut hukum dagingnya. Sebab dagingnya suci dan halal dimakan, maka tulangnya pun juga suci. Seperti itu. Itu dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau diambil dari bangkai, maka hukum tulang itu ikut hukumnya bangkai. Karena bangkai najis, maka gading, tulang, gigi, bulu daripada sesuatu yang najis, maka hukumnya najis. Sapi mati, bangkai, maka tulangnya juga najis di dalam madhab Imam Syafi'i. Baik, ini madhab Syafi'i, hendaknya kita berpegang ini selagi bisa. Kemudian suatu ketika, karena suatu hal, Anda menjadi orang yang dalam dakwah terpandang, Anda pergi ke misalnya hutan belantara berdakwah, di sana dikasih hadiah tongkat daripada tulang apa yang paling gede itu? Gajah. Atau tulang harimau, tulangnya gede enggak? Makanya tulang apa yang binatang, dan pasti mereka tidak akan pakai sembelihan, kan bukan ahli kitab juga. Berarti pasti bangkai. Atau tadi jam dari sapi, tapi ini kita belinya di Jepang. Atau belinya di Korea. Ya mungkin asal tulang saja, bagaimana hukum tulang semacam ini? Nah, jadi ini berbeda kalau urusan madhab, selain madhab Imam Syafi'i, madhab Hanafi, madhab jumhur ya, jumhur bukan Syafi'i saja. Kalau jumhur mengatakan tulangnya bangkai adalah najis. Madhab Imam Abu Hanifah berkata bahwasanya, selagi sesuatu yang enggak ada rohnya, yang enggak kemasukan roh maksudnya, adalah tidak dihukumi seperti yang kemasukan roh. Bahasanya begini, tulang, gigi, rambut adalah tidak dianggap najis. Ya kan? Karena itu seperti rambut. Jadi madhab Imam Abu Hanifah ya. Jadi biarpun itu adalah tulang daripada bangkai sapi sekalipun, bangkai apapun, maka menurut madhab Abu Hanifah tidak dianggap sebagai sesuatu yang najis. Dan mereka juga punya hujjah. Karena darah nggak bisa mengalir di situ. Sebab yang menjadikan unsur najis itu adalah darah yang paling berat menurut madhab Hanifah. Sementara darah nggak bisa mengalir. Makanya kalau ada binatang yang berdarah kan dimaafkan dalam madhab Syafi'i juga. Itu hujjah mereka. Ini khilaf di antara imam. Intinya bahwasanya menurut madhab Imam Abu Hanifah itu tidak najis. Biarpun kalau dari bangkai, dari binatang yang suci disembelih ya lain cerita, nggak ada masalah. Tapi ternyata kita beli di tempat negeri kafir. Ini tulang sapi negeri kafir yang tidak ngerti sembelihan. Lalu bagaimana hukumnya? Ya Anda jangan beli itu dong. Tapi saya dikasih hadiah. Oh lain ceritanya. Kalau beli Anda milih yang pasti suci menurut empat madhab. Tapi saya dikasih, menghormati dia. Terima, pakai. Menurut madhab Abu Hanifah nggak najis. Yang nggak boleh adalah main-main madhab, ngentengin, sombong dengan madhab. Oh ini madhab ini nggak usah. Biasa saja deh. Kalau ternyata beli hadiah, polpennya ternyata tutupnya dari tulang-tulang harimau, kan lebih nggak halal. Maka adalah dianggap suci menurut Imam Abu Hanifah. Sebab tulang tidak bisa dihukumi najis seperti halnya rambut dan juga gigi dan juga kuku, seperti itu. Ini khilaf di antara madzhab. Tapi ingat, orang itu nggak boleh sok mentang-mentang ngerti ilmu lalu seenaknya, sehingga di kampungnya menjadi tidak disukai orang semacam itu. Kalau Anda madzhab Syafi'i,
Kalau ternyata Anda diberi, kalau Anda beli ya jangan dong, jangan beli tulang-tulang yang nggak jelas begitu. Tapi kalau Anda diberi, lain hormati orang, diterima. Menurut Imam Abu Hanifah adalah bisa tidak najis seperti itu. Hanya nanti yang perlu adalah perlu disucikan, karena kalau menurut Imam Abu Hanifah itu dagingnya tetap najis. Bangkai dari binatang yang mati tidak disembelih, daging yang najis disepakati, bangkai najis menurut empat mazhab, nggak ada khilaf. Kemudian tulangnya tidak najis, berarti dia mutanajis, tinggal disucikan saja, selesai. Baik, kemudian lihat, hal ini adalah khilaf di antara para imam. Yang tidak boleh adalah sombong dan juga tidak boleh menyakiti hati orang, dan sebaik-baik kita adalah berpegang dulu kepada mazhab Imam Syafi'i dan jangan main-main urusan mazhab. Khawatir kita biasa, orang suka main-main di dalam mengambil pendapat bukan karena Allah sehingga nuruti hawa nafsu. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa disebarkan kepada yang lainnya ya. Dan jangan lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Shallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Nabi Muhammad.